Shalom pemirsa Bun Surgawi, bagaimana kabarnya? Mari kita awali pagi hari ini dengan sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Kesembuhan Ilahi, yang akan terambil dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Kami juga ingin lebih mengerti akan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua. Siapkan hati kami, buka hati kami, untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu dan menjadi tanah yang subur, yang berakar di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saudara, kesembuhan ilahi adalah topik yang selalu menarik untuk dibicarakan. Ada beberapa gereja yang mengadakan kesembuhan ilahi bagi setiap jemaatnya yang hadir di dalam ibadahnya. Tidak heran, gereja seperti ini banyak dikunjungi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan mujizat Allah atau mendapatkan kesembuhan ilahi. Apa itu kesembuhan ilahi? Kesembuhan ilahi adalah tindakan Allah melalui pribadi Yesus dan doa yang lewat perantara hamba Tuhan, seseorang disembuhkan dari penyakit fisik, mental, emosi, rohani, dan sebagainya. Menurut para pengkhotbah kesembuhan ilahi, ada yang mengatakan syarat memperoleh kesembuhan itu adalah beriman. Dengan kata lain, kalau tidak sembuh, berarti kurang beriman. Ini yang menjadikan kesembuhan ilahi itu ditentukan oleh kita, bukan oleh Allah. Padahal, kesembuhan ilahi adalah tindakan Allah yang sangat absolut. Saudara, di dalam kitab Injil kita bisa membaca bahwa kadangkala memang Tuhan Yesus meminta iman kepada mereka yang mau disembuhkannya. Di dalam Matius 9 ayat 29, ketika Yesus menyembuhkan mata dua orang buta, dia meminta iman kepada mereka. Apakah engkau percaya kepadaku? Tetapi di lain kesempatan, Tuhan tidak meminta iman. Ini terbukti di dalam Lukas 7 ayat 11-17, di mana Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Tuhan tidak meminta iman kepada siapapun. Malah kebanyakan mereka yang disembuhkan oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang belum beriman. Dalam kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes kepada orang lumpuh itu tidak meminta kesembuhan malah. Dia malah meminta uang. Dan Petrus Yohanes memberi kesembuhan kepada orang lumpuh itu. Jelas, di sini tidak ada unsur iman sedikit pun. Dengan demikian, kesembuhan ilahi adalah mutlak anugerah daripada Allah. Iman dan ketaatan bukanlah menjadi syarat. Allah tidak berhutang kesembuhan kepada orang yang beriman dan orang yang taat. Jika iman menjadi syarat, maka orang yang tidak disembuhkan akan merasa, aduh saya bukan orang yang beriman, atau saya orang yang kurang iman. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10, tidak ada seorang pun yang meragukan besar dan kuatnya iman Rasul Paulus kepada Tuhan. Namun sekalipun Paulus minta dilepaskan dari duri dalam daging yang banyak diartikan mungkin itu penyakit, ia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Akhirnya, ia mengubah dalam memandang penderitaan itu. Paulus tidak lagi ngotot untuk minta kesembuhan dari penderitaannya, tetapi ia malah melihat itu sebagai alat kesaksian untuk menyatakan kekuatan daripada Allah. Di dalam kelemahannya lah Paulus tetap dapat melayani Tuhan
secara luar biasa. Kalau kita lihat di dalam ayat 9, kita di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, melalui renungan ini, kita diajak untuk melihat bahwa rencana Tuhan itu mutlak di balik setiap kelemahan tubuh ataupun penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Karena Yesus berkata, melalui kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kesembuhan ilahi itu mutlak bersandar hanya pada kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dia punya kedaulatan menyatakan kuasanya, menyatakan kesembuhannya, bukan dari kita. Amin.